Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Lagi-lagi orang dibutakan oleh cinta. Hanya karena cemburu, kekasih telah mendua, seseorang bisa nekat tak segan menghilangkan nyawa sesamanya, tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi nantinya. Warga di sekitar tebing jalan raya Banjar Cimaragas Ciamis, Kota Banjar, Jawa Barat, dibuat gempar ketika pada hari Minggu 25 Februari 2024 ditemukan sesosok mayat wanita terbungkus selimut dengan kondisi sudah mulai berbau. Siapa wanita ini dan siapa yang telah tega menghabisinya? Yuk, kita bahas. Devara Putri Prananda yang berusia 24 tahun yang merupakan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, diketahui telah 5 tahun menjalin hubungan asmara dengan Didot Alfiansyah, yang merupakan warga Tebet, Jakarta Selatan ini, kini bekerja sebagai broker di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Sementara Devara Putri Prananda, yang akrab disapa Alia ini ternyata kabarnya merupakan caleg DPR RI untuk Dapil Jawa Barat 9 dari Partai Garuda, yang meliputi Majalengka, Sumedang, dan Subang dalam pemilu 2024 ini. Namun nasibnya kurang beruntung, karena ternyata ia hanya memperoleh suara sebanyak 226 saja, sehingga itu dipastikan telah membuatnya gagal untuk duduk di kursi legislatif. Nah, ceritanya, belum lama ini Devara baru mengetahui jika Didot sang kekasih ternyata diam-diam telah menjalin hubungan cinta dengan gadis lain bernama Indriana Dewi Eka Saputri, berusia 25 tahun. Indriana Dewi Eka Saputri adalah rekan kerja satu kantor Didot, yang juga berprofesi sebagai broker di perusahaannya. Indriana Dewi Eka Saputri merupakan warga Cipinang Pulo, Jakarta Timur, putri dari pasangan suami istri Muhammad Roy dan Endang Titi. Sosoknya dikenal cantik dan baik, juga menjadi tulang punggung di keluarganya. Setelah diselidiki ternyata hubungan antara Didot dengan Indriana ini telah terjalin selama 7 bulan. Mengetahui kenyataan ini, Devara yang merasa lebih dulu menjadi pacar Didot pun merasa marah, cemburu sekaligus tidak terima. Karena dilanda rasa cemburu, Devara Putri Prananda yang akrab disapa Alia ini terus mendesak Didot untuk memilih antara dirinya dengan Indriana. Di tengah kemarahannya, Devara menyuruh kekasihnya itu, yakni Didot Alfiansyah, untuk menghabisi Indriana Dewi Eka Saputri jika ia memilih Devara. Didot Alfiansyah lalu meminta bantuan kepada temannya Muhammad Reza Swastika, berusia 22 tahun, yang merupakan warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk menjadi eksekutor dalam menghabisi nyawa Indriana dengan dijanjikan imbalan uang sebesar 50 juta rupiah. Reza yang kebetulan sedang terlilit hutang, ini pun menyanggupinya. Dalam melancarkan aksinya, Didot Alfiansyah dan Reza pura-pura mengajak Indriana pergi jalan-jalan ke daerah desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang disewa Didot pada Selasa 20 Februari 2024. Sepulang dari tempat itulah, ketika tiba di kawasan Bukit Pelangi Sentul, Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 18.30 waktu setempat, Didot menghentikan mobil dengan alasan ingin buang air kecil. Saat itulah Reza, yang duduk di kursi belakang, menjerat leher Indriana dengan ikat pinggang selama 15 menit sampai dipastikan benar-benar tewas. Setelah melakukan aksi keji itu, Didot dan Reza berangkat ke Jakarta menjemput Devara sambil membawa jenazah korban dengan posisi didudukkan di kursi belakang, dengan mulut dipakaikan masker agar dikira seolah sedang tertidur. Keesokannya, atau pada Rabu 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.30, para pelaku membawa jenazah korban menuju ke Pangandaran melalui tol Cipali Cirebon. Namun baru sampai di Kuningan, mobil tersebut rusak dan akhirnya si Didot memanggil jasa derek mobil atau towing untuk membantu mengangkut mobil tersebut ke sebuah penginapan. Para pelaku tiba di penginapan pada pagi hari, tanggal 22 Februari 2024, dan siang harinya, pelaku kembali memanggil towing untuk membawa mobil ke bengkel. Nah, selama mobil tersebut ditowing ataupun diperbaiki di bengkel, jenazah Indriana ini tetap berada di mobil dengan posisi ditidurkan di kursi belakang. Barulah pada Jumat, 23 Februari 2024 sekitar pukul 2 dini hari, Didot Alfiansyah dan Devara
mengeluarkan mayat korban dari mobil, kemudian membuangnya ke jurang di belakang Tugu Gajah, tepatnya di Dusun Cilengkong RT 17 RW 9, Desa Neglasari, Kecamatan Kota Banjar, Jawa Barat. Atau tepatnya, di pinggir tebing Jalan Raya Banjar Cimaragas Ciamis, Kota Banjar, Jawa Barat. Tak jauh dari bengkel tempat memperbaiki mobil sewaan para pelaku. Mereka lalu meninggalkan mayat Indriana begitu saja dengan menutupinya dengan selimut dan spray. Namun sebelum dibuang, para pelaku ini ternyata telah mengambil barang berharga milik Indriana, yakni berupa jam tangan merek Rolex dan sebuah tas merek LV. Sekitar pukul 16.00 waktu setempat di hari yang sama, mobil selesai diperbaiki. Kemudian para pelaku kembali ke Jakarta dengan keyakinan ulah mereka tak akan terbongkar. Setibanya di Jakarta, Didot dan Devara menjual barang mewah milik Indriana, yakni jam tangan Rolex dan tas merek LV hanya dengan harga 54 juta saja. Padahal biasanya kedua barang tersebut bisa laku di atas 100 juta rupiah. Uang hasil penjualan barang milik korban itu yang senilai 50 juta rupiah digunakan Devara dan Didot untuk membayar Reza, si eksekutor, yakni 15 juta berupa uang tunai ditambah 1 unit iPhone sebagai imbalan. Sementara itu, barulah pada Minggu 25 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 waktu setempat, warga Dusun Cilengkong RT 17 RW 9 Desa Neglasari dihebohkan oleh penemuan mayat wanita terbungkus selimut, tepatnya di pinggir tebing Jalan Raya Banjar Cimaragas Ciamis, Kota Banjar, Jawa Barat. Seorang pengendara motor awalnya merasa curiga dengan adanya bau busuk menyengat di sekitar lokasi. Setelah dicari-cari, mereka menemukan sesosok mayat wanita terbungkus selimut yang kemudian dilaporkan kepada ketua RT setempat dan diteruskan laporan ke kepolisian. Ketika diperiksa polisi, mayat tersebut dengan kondisi tangan terikat dan terbungkus selimut tanpa identitas. Dari penemuan ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya 2 helai selimut dengan motif berbeda, 1 baju tank top warna hitam, dan 1 celana warna putih bergaris hitam. Berawal dari penemuan mayat inilah, polisi lalu melakukan otopsi guna mengetahui identitas korban. Dari hasil otopsi tersebut, akhirnya terungkap identitas korban adalah Indriana Dewi Eka Saputri, berusia 25 tahun, warga Cipinang Pulo, Jakarta Timur. Untuk memastikannya, polisi lalu meminta pihak keluarganya untuk mengkonfirmasi identitas korban. Dan setelah kedua orang tua memeriksa, mereka menyatakan itu benar putri mereka yang sempat menghilang selama 4 hari. Dari keterangan orang tua korban Indriana ini pula, polisi mengetahui jika Indriana ini memiliki pacar bernama Didot Alfiansyah berusia 25 tahun. Karena itu, polisi segera mengamankan Didot pada tanggal 29 Februari 2024. Namun karena sempat melawan, si Didot ini terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya. Setelah memperoleh keterangan dari Didot, tak lama kemudian masih di hari yang sama, polisi juga berhasil mengamankan Muhammad Reza Swastika, sang eksekutor, juga dengan Didot karena juga ingin melawan petugas saat akan ditangkap. Lalu, polisi juga menangkap Devara Putri Prananda, si dalang pembunuhan. Dari keterangan para pelaku, aksi keji itu ternyata sudah direncanakan sejak 15 Februari 2024. Atas suruhan Devara Putri Prananda yang merasa cemburu pada korban lantaran juga dipacari oleh Didot sang kekasih. Ternyata selama berpacaran dengan Indriana, Didot ini kerap memanfaatkan harta hasil kerja keras gadis itu. Di antaranya, 2 bulan sebelum dihabisi dengan sadis, Indriana bahkan tiba-tiba menyerahkan mobil Honda Brio yang belum lama dibelinya kepada Didot. Ketika ada keluarga yang bertanya, Indriana mengatakan mobil tersebut dipinjam pacarnya. Namun keluarga heran lantaran mobil tersebut diserahkan beserta BPKB-nya kepada Didot. Sedangkan ketika Indriana ditemukan tak bernyawa karena dibunuh oleh komplotan kekasihnya itu, mobil tersebut pun belum diketahui keberadaannya hingga kini. Fakta lain yang membuat gelagat Didot tak baik di mata keluarga Indriana adalah lantaran pria itu tak pernah mau mengantarkan Indriana sampai rumah. Ia hanya selalu mengantarkan Indriana sampai depan gang rumahnya saja. Belakangan juga diketahui, ternyata Indriana pula lah yang membantu Didot hingga bisa diterima bekerja di divisi yang sama, yang satu kantor dengan Indriana, kira-kira 2 bulan sebelum ditemukan tewas. Sementara dari keterangan pihak keluarga Indriana, di hari Selasa malam, kira-kira usai dilakukannya eksekusi pembunuhan terhadap Indriana, ternyata Devara ini sempat datang ke rumah kontrakan Indriana dengan menyamar sebagai ojol
mengantarkan paket sate dengan mengatakan itu adalah kiriman dari Indriana. Usut punya usut. Ternyata tindakan Devara tersebut belakangan diketahui adalah suruhan dari Didot untuk memastikan orang tua korban tidak panik karena Indriana tak kunjung pulang. Setelah sate diterima, keluarga Indriana tak ada yang memakan sate tersebut lantaran merasa curiga dengan adanya chat WA dari nomor Indriana usai sate diterima. Kakak Indriana lah yang menyadari ada yang janggal dengan bahasa dalam chat WA tersebut karena ia tahu itu bukanlah gaya bahasa yang biasa dipakai oleh Indriana. Hanya saja keluarga saat itu masih berpikir positif jika Indriana masih hidup dan hanya sedang pergi piknik saja. Namun keluarga merasa aneh karena Indriana selalu menolak panggilan dari keluarganya dan hanya mau membalas chat WA saja. Padahal selama ini Indriana tak pernah menolak panggilan dari orang tuanya. Atas perbuatan mereka, ketika pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 365 ayat 4 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Demikian kisah ini. Mari kita ambil pembelajaran dari setiap kisah dan kasus yang pernah terjadi. Untuk almarhumah Indriana Dewi Eka Saputri, semoga diterima amal ibadahnya serta diampuni segala dosanya. Juga bagi keluarga yang ditinggalkan, dilimpahkan ketabahan serta kesabaran yang luas. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.